mungkin kalau pada dasarnya sebenarnya gini sih, kalau teman-teman tahu ya, kalau kita berbicara yang namanya institusi pendidikan ya gitu ya, kalau kita bicara institusi pendidikan, itu memang sebenarnya kan memberikan kemudahan saja pada dasarnya. Kayak fitness center itu kan pusat kebugaran. Kalau pusat pendidikan namanya educational center gitu ya. Menyenangkan ketika kita pergi ke educational center atau pergi ke fitness center, di sana ada sumber daya manusianya, ada sumber daya alatnya gitu atau Betul. fasilitasnya yang lengkap. Makanya kenapa orang bisa memanfaatkan itu. Bukan berarti tadi ya, jadi nggak boleh salah paham juga, bukan berarti latihan sendiri atau belajar sendiri itu tidak bisa pinter, sebenarnya enggak. Betul. Cuma memang pada dasarnya kalau memang kita punya kapasitas untuk bisa mengakses itu, kenapa tidak gitu aja sih sebenarnya. Betul, Iya. betul, betul. Kalau Jadi ada akses kenapa nggak dimanfaatkan ya begitu kenapa maksudnya ya? ya betul. Tapi kalaupun juga enggak juga belajar sendiri, saya rasa juga nggak ada masalah ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi sebuah keharusan, yang enggak juga. Tapi memang kalau ada istilah yang mengatakan guru itu dari kata itu artinya, kalau istilahnya orang bilang dari gu dan ru itu artinya dark dispeller. Dark dispeller itu adalah sesuatu yang ibaratnya gelap karena ada dia ceritanya gitu. Akhirnya dia Hmm. bisa sedikit memberikan satu penerangan sedikit gitu. Nah, ketika terjadi penerangan, akhirnya jarak atau durasi kita untuk belajar itu jadi lebih singkat gitu. Lebih singkat, betul. Mempersingkat waktu juga, mempersingkat risiko juga, Mas Ade. Iya betul, kalau kita berbicara latihan kan memang juga kan kembali lagi ada yang namanya, kalau sederhananya teman-teman tahu kan ya, bagaimana memaksimalkan manfaat, minimalkan resiko gitu. Nah Risiko. kadang-kadang ya yang terjadi kadang-kadang kita harus kena resiko dulu gitu. Makanya kenapa ada beberapa pernyataan yang mengatakan orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Orang pinter belajar dari kesalahannya sendiri itu udah mahal sebenarnya. Tapi yang paling murah dari semuanya adalah orang yang bijaksana, belajar dari kesalahan orang lain. Nah, kenapa kita kadang-kadang suka belajar di sekolah, kenapa kita perlu mentor, perlu coach, perlu guru, dan sebagainya, hanya lebih kepada kita bisa belajar dari orang lain, tanpa harus kita mengalaminya gitu. Itu menjadi Betul. sesuatu yang lebih menyenangkan gitu ya. Mungkin lebih ke sana sih kalau saya rasa. Mungkin kalau masih ada waktu ya ngobrol-ngobrol sejenak santai. Iya. Jadi ada suatu ketika kalau orang bilang dikasih tahu, Mas, jangan lewat jalan situ ya, nanti kamu kejeblos gitu. Tapi di hari pertama dia lewat jalan ke situ dan ternyata kejeblos. Dia masuk ke hari kedua, dikasih tahu lagi, Mas, jangan lewat jalan situ. Tapi dia tetap ngotot untuk hari kedua dia lewat jalan situ juga. Apa yang terjadi? Ternyata kejeblos juga. Masuk di hari ketiga dibilangin, Mas, jangan lewat jalan situ. Lalu dia bilang, dia nggak mau denger ya. Dia bilang, saya tetap aja mau lewat jalan situ. Pada saat jalan situ dia bilang, jangan sampai saya kejeblos, jangan sampai saya kejeblos. Betul. Betul. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah dia kejeblos juga gitu Kejeblos ya. juga. Lalu lalu masuk hari keempat, lalu dikasih tahu, tuh kan kejeblos, udah jangan lewat jalan situ. Tapi dia bilang, enggak, saya akan tetap lewat jalan situ. Dia tetap lewat jalan situ, dan dia pelan banget jalannya, dia hati-hati, sampai hati-hati, pokoknya jangan sampai kejeblos, hati-hati, benar-benar saking hati-hatinya, akhirnya pelan-pelan, terakhirnya benar dia bisa lolos, nggak kejeblos pada hari keempat itu. Tapi dengan usaha yang begitu besar dan begitu berat. Hari kelima, akhirnya dia bilang, iya benar ya, jangan lewat jalan situ. jadi moral dari cerita ini, teman-teman sebenarnya cuma mau bilang, kita nggak usah nunggu hari kelima Betul. untuk Betul. untuk kita tahu bahwa itu nggak usah lewat jalan situ. Nah, jadi mungkin ini sebuah cerita atau sebuah analogi yang hanya mau kasih tahu sama teman-teman, bersyukurlah ketika hari ini begitu banyak orang yang bisa memberikan kita bimbingan, ya, memberikan kita panduan yang membuat kita tidak perlu harus menunggu hari kelima. Di hari ke-1 atau kedua kita udah bisa langsung pilih jalan yang lain ya. Betul. Jadi mungkin kira-kira itu ya teman-teman. Tapi kembali lagi saya setuju, kemandiran tetap yang utama ya. Kalau guru itu juga, nah mungkin juga kayak saya sebuah cerita juga ya. Jadi suatu ketika ada seseorang berada di dalam sebuah ruangan yang gelap, dia nggak pernah merasakan yang namanya cahaya, itu nggak pernah. Nah ketika suatu ketika jendela terbuka untuk pertama kalinya, dia merasakan ada
sebuah yang namanya cahaya penerangan itu. Nah, ketika cahaya hadir pada saat itu, untuk pertama kalinya dia tercerahkan, apa yang terjadi? Terjadi ada dua kesalahpahaman. Kesalahpahaman pertama adalah yaitu yang berasal dari dia, yaitu ketika cahaya itu hadir, ketika jendela itu membuka dirinya, pada saat itu dia bilang, ini kesalahan yang pertama, yaitu adalah dia bilang, waduh terima kasih jendela, kamu adalah sumber cahaya, gitu katanya, sumber cahaya gitu. Jadi dia pikir sumber cahayanya itu dari jendela itu gitu ya. Nah itu kesalahpahaman pertama gitu ya. Sebenarnya teman-teman tahu kan sumber cahayanya bukan dari jendela, itu satu. Bukan, ya. Betul, Dan yang kedua, kesalahpahaman kedua adalah jendelanya GR. Lalu dia bilang, dia bilang, kalau nggak karena saya, katanya jendela, nggak bisa tahu cahaya gitu ya. Nggak bakal bisa terang, nggak bakal bisa tercerahkan. Itu kesalahpahaman yang kedua gitu. Nah, yang ingin mau saya sampaikan sebenarnya dari cerita ini teman-teman sekalian adalah kadang-kadang kalau kita menjadi guru, menjadi coach, menjadi mentor, kita sebenarnya adalah ibaratnya tadi hanya lebih kepada jendela bagi orang lain. Kuncinya sendiri sebenarnya cahayanya terangnya tetap dari matahari. Nah, jadi buat teman-teman juga sama. Kadang teman-teman bisa belajar dari kami. Kebetulan salah satu jendelanya ada Ra Institute, salah satu jendelanya ada Mas Didit, salah satu jendelanya ada si Aderai, ada si Mas Halim Ciang, ada siapa yang lain ya. Tapi kembali lagi, kalaupun juga nggak ada kita, ada jendela-jendela lain juga yang akan terbuka buat teman-teman sekalian. Jadi kita juga nggak perlu geeran juga bilang gara-gara kita nih jadi semuanya itu ya. Jadi saya yakin juga nggak semua muridnya dari Ra Institute itu bisa secerdas Mas Didit kalau teman-teman tahu ya. Mungkin ya sampai hari ini meskipun udah lulus Ra Institute tapi tetap aja masih nggak performa baik, banyak juga gitu ya. Tapi yang tiba-tiba udah bisa memberikan begitu banyak kebaikan kan karena kembali lagi Mas Diditnya sendiri juga kan punya inisiatif, punya kreativitas, punya itikat untuk selalu bisa improve terus ya. Dan kebetulan kami cuma salah satu jendelanya aja pada saat itu yang akhirnya memotivasi Mas Didit untuk bisa itu. Jendelanya banyak ya, Mas Yudis juga dulu jendelanya ya, Mas betul. Didit ya. Gitu ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Luar biasa, luar biasa. Ini kayak udah rasa ikut seminar lagi ini, Mas Ade. Kalau Mas Ade ngomong itu masalah tentang fundamental, tentang mindset ini luar biasa. Jadi kami yang sebelumnya memiliki false belief itu kayak di apa ya? Kayak digerojok air gitu. Kadang-kadang sebelumnya kami itu memiliki mindset seperti ini, terus kemudian Mas Ade menyampaikan dengan berbagai macam analogi kan memberikan apa ya? Fresh pemikiran baru kepada kita. Oh ya, sekarang kita lanjutkan untuk materi tanya jawab ini, Mas Ade. Iya, silakan Mas. Saat ini kebetulan follower saya, jadi teman-teman saya itu mayoritas tuh wanita, Mas Ade. Jadi kebanyakan wanita ya. Jadi kalau Mas Ade kan umumnya kan lebih banyak teman-teman yang bertanya kan masalah pembentukan otot segala macam. Nah, untuk yang teman-teman di follower saya, teman-teman member itu kebanyakan wanita dan mereka itu struggling di motivasi. Kebanyakan tuh struggling di motivasi karena apa? Karena mereka usia itu sudah tidak lagi muda. Ada yang 35, ada yang 40, bahkan ada yang 48, 50 baru mulai memiliki mindset untuk memiliki kehidupannya lebih sehat. Terus kemudian mereka itu sudah berumah tangga, jelas sudah berumah tangga, sudah memiliki anak juga lebih daripada satu. Sekarang pun juga masih homeschooling. Bukan homeschooling, sekarang juga lagi school from home ya, jadi sekolah di rumah, bahkan yang seharusnya tugasnya anak-anak itu yang mengerjakan sekarang orang tuanya juga ikut ngerjain gitu kan. Terus ada yang mengurus rumah tangga, terus ada yang bekerja juga. Mereka itu benar-benar membutuhkan motivasi. Terus saya teringat kemarin Mas Adera itu sempat bincang-bincang dengan Mas Halim Ciang kemarin sore menjelang berbuka. Saya mendengarkan ada namanya the best defense is a good offense. Nah, kalau kita itu ingin memiliki kualitas hidup yang baik, itu kita intinya jangan bertahan, kita harus offense gitu. Kita harus melawan, kita harus maju. Itu bagaimana caranya kita itu membuat sebuah metode offense untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, Mas Ade, terutama di masa pandemi seperti ini kan, selain kita itu dituntut untuk sehat, menghindari penyakit-penyakit yang seperti chronic illness seperti kayak diabetik segala macam. Kita itu juga dituntut untuk memiliki tubuh yang ideal, terus kemudian penampilan yang ideal juga segala macam. Kita harus melakukan offense.
Itu bagaimana, Mas Ade, menurut Mas Ade? Ya, jadi sekali lagi mungkin kalau saya boleh luruskan lagi juga tadi, sebenarnya adalah satu hal yang salah paham ketika kita membuat satu folder-folder ketika kita bilang bahwa oh ya ini khusus wanita, oh wanita ini ntar ada yang umur segini, ada yang umur segitu. Tapi kalau membayangkan yang namanya pola hidup sehat itu sama halnya dengan pola hidup bersih atau sama halnya dengan pola hidup berreligi, sebenarnya sangat unik kan kalau seandainya gitu kita rubah, kita bilang iya. Jadi teman-teman saya ini semua itu wanita umurnya gini. Jadi ya kalau disuruh sholat ya dia, karena dia mesti ngurusin anak ya. Dan juga lagi pula juga dia juga umurnya juga udah 45 tahun ya ini apa. Orang bingung. Loh emang kenapa umur 45 tahun nggak bisa sholat gitu. Emang kenapa dia wanita nggak bisa sholat gitu kan. Jadi karena apa? Karena pada kenyataannya ibaratnya ya sholat adalah sebuah syarat yang memang harus dilakukan oleh kaum muslim dan muslimah. Mau dia sibuk atau tidak sibuk, mau dia tua atau muda, mau dia pria atau wanita, sama saja. Nah, yang mau saya sampaikan sebenarnya analogi itu persis mirip dengan yang namanya kita sehat tadi, gitu. Oke. Jadi, nggak ada cerita ibaratnya dia bilang, oh iya saya tua, saya wanita, saya kan mesti ngurus anak ini, apapun juga. Ketika sebuah syarat tidak dipenuhi, pada saat itulah peran dia sebagai wanita, peran dia sebagai ibu, peran dia sebagai apa ya dia tidak bisa menjalankannya karena dianya tidak sehat kan gitu kan. Betul, gitu betul. Ya. Jadi sekali lagi memang saya rasa mesti diluruskan pemahaman tentang yang seperti saya katakan bahwa fitness itu is for everyone. Orang yang mau melahirkan dia perlu bugar. Orang yang remaja dia perlu bugar. Orang yang manula dia perlu bugar gitu. Betul. Orang yang mau sebentar lagi saya mau merit dia perlu bugar gitu. Jadi siapapun juga mesti perlu bugar gitu ya. Jadi saya pikir sebenarnya semuanya sama. Jadi memang kembali lagi di situ saya rasa kalau kita berbicara wanita itu sebenarnya hanya lebih kepada satu hal ya. Kalau saya lihat dari wanita itu sebenarnya kesadaran untuk punya pola hidup sehat itu kalau saya lihat sebenarnya lebih tinggi karena didukung oleh kalau wanita itu kan ada punya keinginan selalu ingin punya penampilan yang lebih baik ya. Kalau pria kebalikan mungkin dia santai aja gitu ya. Bagi pria mungkin kadang-kadang yang dianggap lebih hebat itu mungkin lebih kepada apa yang dia punya gitu ya, apa kata orang tentang dia, reputasi dan sebagainya. Tapi kalau secara fisikalitas gitu kayaknya wanita seneng gitu kalau seandainya dia bisa punya penampilan yang lebih baik. Makanya ketika dia merasa kegemukan dan sebagainya, dia bilang, oh saya harus melakukan sesuatu kan gitu ya. Betul. Tapi waktu dia melakukan sesuatu karena ingin punya secara visual yang lebih baik, pada saat itulah ternyata pola hidup sehat yang mengikutinya gitu ya. Betul. Ya, dan satu hal juga yang saya syukuri juga adalah ketika kalau saya katakan kembali lagi ya, ibarat kayak kesehatan sebuah bangsa itu memang ada di tangan wanita. Kenapa? Karena membayangkan bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat, masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat, dan keluarga yang sehat berawal dari ibu yang sehat gitu ya. Bisa bayangkan kalau seandainya ibu-ibunya sehat, itu biasanya kecenderungan anaknya akan ikut sehat gitu. Dan kalau anaknya sehat, ibunya sehat, biasanya kecenderungan terpaksa suaminya ikut sehat juga gitu karena begitu dia sampai rumah tiba-tiba adanya cuma nasi merah, adanya sayur gitu ya, adanya itu saya rasa itu sesuatu yang sebenarnya secara tidak langsung diikuti gitu ya sama suami. Jadi saya pikir sebenarnya itu udah satu hal yang sangat bagus ya, apalagi ketika Mas Didit punya kliennya itu wanita, saya rasa itu cocok gitu, bagus sekali ya, bagus. Dan memang sekali lagi memang kalau tadi kita berbicara best defense adalah offense, itu sebenarnya hanya lebih kepada analogi aja gitu untuk bilang bahwa ibaratnya kita itu harus punya sebuah inisiatif dalam arti kalau istilah orang bilang kalau kuratif itu biayanya itu besar dan susah. Betul. Jadi mahal dan susah. Mahal. Kalau preventif atau promotif hidup sehat itu hanya mudah dan murah gitu. Nah, jadi kalau ofensif itu adalah kita berusaha untuk melakukan yang namanya tadi preventif itu sendiri gitu ya. Nah, jadi preventif itu adalah menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Sedangkan kalau kuratif menjadi murid dari sebuah reaksi. Gitu.
Lebih Ya, jadi tepatnya kalau ke kita pengobatan mungkin Mas Ade ya. betul, betul. Makanya kenapa ketika pengobatan, ya di satu sisi, makanya kenapa ada namanya emergency gitu ya, Emergency. emergency gitu, atau ada sebuah urgensi yang bagaimana gitu ya, apa boleh buat gitu. Jadi apa boleh buat harus tergantung obat gitu ya. Makanya kenapa konsepnya itu bukan salahnya obat atau vaksin dan sebagainya, tapi lebih kepada penyalahgunaan obat atau penyalahgunaan vaksin sebenarnya. Makanya kenapa itu yang seharusnya yang sebenarnya kita perhatikan gitu, karena warisan pola hidup sehat itu kan sebenarnya kemandirian, bukannya Kemandirian. ketergantungan ya. Jadi Betul. kita juga nggak mau punya satu pemahaman tentang sehat itu adalah rajin makan obat gitu. Itu kan yang sering terjadi. Jadi bisa bayangkan gitu, sehat itu rajin makan obat gitu. Jadi pada saat itu ibaratnya kita tahu bahwa nasib kesehatan kita itu adanya di tangan orang lain gitu. Nah, jadi saya rasa itu bukan ide yang tepat. Justru kembali lagi teman-teman sekalian, memang di sini juga lah yang mungkin yang kalau kita mau jadikan pelajaran hari ini gitu adalah ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, kebetulan karena adanya penyakit infeksi ini, adanya musim ini, pada saat itulah urgensinya itu jadi dipercepat, jadi lebih tinggi. Sehingga jadi akhirnya semua orang bilang dia merasa terancam kesehatannya akan diambil. Pada saat itulah apa yang dia harus lakukan. Nah, di sini makanya saya katakan ketika sebuah event terjadi, kalau kita menjadi murid dari sebuah antisipasi, maka kita akan membuat satu respon yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita menjadi murid daripada sebuah reaksi, otomatis yang terjadi seperti hari ini sebenarnya juga adalah ketika begitu banyak orang akhirnya sebenarnya tidak salah berita ya. Kalau saya bilang berita itu ya memang alamnya konflik. Dan kalau alamnya konflik itu memang perlawanan hati gitu loh kalau teman-teman tahu. Ya. Jadi ketika konflik itu pasti akan secara kualitas berita itu secara rating atau secara kualitas itu memang tinggi gitu ya. Sedangkan kalau beritanya tentang kedamaian gitu atau tentang ketenangan nggak ada yang mau dengerin berita itu ya gitu ya. Makanya kenapa dengan kita paham alamnya daripada sebuah berita atau sebuah media, pada saat itu kita mesti harus lebih selektif untuk melihat gitu. Apakah memang senang dengan sebuah drama ini atau justru karena yang menjadi problem adalah ketika kita tidak cerdas menghadapi ini, makanya kenapa akhirnya terjadilah yang namanya ketakutan dan kecemasan, dan ini yang terjadi hari ini gitu. Jadi akhirnya media otomatis bisa digunakan oleh siapa saja yang berkepentingan untuk membuat satu yang namanya fear mongering itu gitu. Jadi kayak semacam mobilisasi ketakutan gitu intinya ya. Tujuannya apa saya nggak tahu ya, nanti bisa dicek gitu. Tapi yang pasti adalah ketika terjadi ketakutan dan kecemasan tubuh kita, teman-teman udah bisa paham kalau sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, ketika terjadi perlawanan hati, ketika tubuh merasa terancam, otomatis nanti teman-teman bisa tahu sistem di dalam tubuhnya itu adalah ibaratnya akan mengarahkan kita atau menjauhkan kita dari sehat. Betul. Ya mungkin kalau secara simpel sederhana seperti saya katakan, adrenal system didominasi oleh namanya sympathetic nervous system. Modenya adalah fight or flight. Nah, pada saat mode seperti itu, ketika kita merasa sedang dikejar anjing, lalu kalau kita tanya tubuh kita kira-kira bagaimana proses di dalam tubuh kita dalam mencerna makanan. Tadi kan baru habis nyerna makanan, gimana cerna makanannya, bagaimana tumbuh dan berkembangnya, itu tubuh kita nggak fokus ke sana. Tubuh kita cuma fokus adalah bagaimana caranya, hanya tujuannya saat itu bisa lari dari kejaran anjing gitu kan ya. Nah, di satu sisi sebenarnya yang namanya sympathetic nervous system memang diperuntukkan untuk itu gitu. Cuma problemnya, ironisnya yang terjadi hari ini adalah ancaman itu datangnya nggak cuma 1 menit, datangnya nggak cuma beberapa menit, tapi ancaman itu datangnya atau dirasakan atau dijadikan sebagai ancaman oleh kita itu adalah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makanya kenapa akhirnya bisa teman-teman bisa sadari ya, yang terjadi itu akhirnya bisa bahkan sampai cancer dan sebagainya ya. Bahkan mungkin ada orang bisa membuat satu terminologi, ada yang namanya psikosomatis dan sebagainya gitu, ketika apa yang kita pikirkan mempengaruhi badan kita. Ada juga kalau kita berbicara dari segi
biology of beliefs kan gitu ya, apa yang kita beliefs, apa yang kita yakini akhirnya mempengaruhi biologi kita gitu. Lalu ada namanya placebo, ada namanya nocebo dan sebagainya. Nah, bisa bayangkan kondisi hari ini yang terjadi itu memang ibaratnya ketika kita penuh dengan kecemasan dan ketakutan, mengharapkan immune system kita bisa bekerja dengan optimal ya tidak terjadi gitu. Betul. Makanya kenapa kayak Mas Didit, kayak saya dan kawan-kawan sebenarnya dalam situasi hari ini juga antara sedikit bingung dan bertanya-tanya gitu, karena sebuah strategi yang diterapkan oleh institusi kesehatan dunia menyarankan kita ibaratnya demi kepentingan kesehatan gitu, jadi demi kepentingan daripada namanya sebuah policy public health gitu, jadi kesehatan masyarakat, tapi langkah-langkah yang dilakukan itu kok langkah-langkahnya secara tidak langsung justru malah mensabotase kesehatan kita gitu ya. Mulai daripada kecemasan, ketakutan yang ibaratnya yang di-endorse oleh berbagai media, satu, kedua terjadi yang namanya sosial isolasi. Teman-teman juga tahu yang udah sering saya kemukakan, ibaratnya ketika manusia sebagai makhluk sosial, dia akan meningkatkan imun sistemnya dengan dia berinteraksi, tapi kali ini justru intensitas interaksinya itu malah ditahan gitu ya. Itu bisa bayangkan terjadi kemunduran sesungguhnya gitu ya, ketika makhluk sosial itu dipaksakan untuk tidak boleh berinteraksi. Jadi kayak isolasi sosial itu dianggap bahkan lebih letal atau lebih dangerous atau lebih mematikan atau lebih cepat membuat seseorang umurnya pendek. Umurnya, ya. Melebihi daripada kebanyakan rokok, kebanyakan alkohol, atau kebanyakan atau kebanyakan gitu ya. Bisa bayangkan. Padahal sebenarnya kematian terbesar disebabkan oleh 3 faktor tersebut kan gitu. Rokok, gula, sama alkohol ya gitu ya. Yang plus ditambah sama satu lagi tambah stres, akhirnya selesai lengkap semua ya gitu. Nah, tapi yang uniknya hari ini adalah ketika terjadi sosial isolasi, tapi alkohol, rokok, dan gula itu juga lah yang sebagai tempat pelarian bagi kita. Betul, ya. Jadi kita sebagai pengamat kesehatan jadi makin tambah bingung lagi gitu. Dibombardir oleh sebuah berita yang menakutkan, bukan beritanya menakutkan, tapi pesan yang tersampaikan akhirnya jadi pelemahan hati, karena sehingga orang menjadi takut, cemas, dan khawatir. Kedua yaitu adalah adanya sosial isolasi. Ketiga ditambah lagi pelemahan perekonomian kan ya, teman-teman tahu, kayak unemployment ya, kayak usaha-usaha sekarang tidak jalan, tidak bisa bergerak, penghasilannya berkurang dan bahkan sebagian tidak ada atau bahkan kehilangan pekerjaan. Di sisi pengeluaran tetap berjalan, belum lagi yang tetap berjalan juga adalah ibaratnya kayak kewajiban-kewajiban mulai dari utang, kayak cicilan usaha, cicilan pribadi dan sebagainya, termasuk juga membiayai anak sekolah dan sebagainya, kebutuhan rumah tangga. Itu bisa bayangkan depresinya seperti apa orang ketika berada di dalam situasi ini, udah susah keluar, udah itu juga ini, dan juga ada perasaan is being control gitu ya, apalagi bahkan hanya untuk menghirup udara segar pun tidak bisa karena kemana-mana harus pakai masker gitu ya, yang padahal tujuannya sebenarnya adalah fungsinya yang berbeda gitu ya, jadi salah paham juga. Jadi ibarat mau menghirup udara segar pun juga tidak memungkinkan karena semuanya harus dipakai, yang pada saat itu akhirnya membayangkan kalau kita lagi stres pakai masker, pada saat itulah kalau kita ngomongin didominasi oleh sympathetic nervous system itu gerakan daripada nafas kita itu adalah rapid and short, pendek dan pendek dan cepat ya, cepat. Pada saat itu seharusnya kita membutuhkan supaya bagaimana melapangkan yang namanya airways itu dengan cara biar bernafas dengan baik. Tapi yang ada ditutup oleh maskernya, maka yang terjadi makin lagi gitu, makin ibaratnya anxiety-nya makin lagi, dan ketika detak jantungnya lebih berdebar-debar dan sebagainya, pada saat itu adalah apa? Kadang-kadang teman-teman juga salah paham lagi, akhirnya makan obat antidepresan, anti-anxiety, atau bahkan juga misalnya insomnia, dalam hal ini kadang-kadang obat tidur dan sebagainya. Dan apa yang terjadi pada saat itu mempengaruhi jalur pernafasannya lagi gitu, karena ada bagian daripada obat-obat tertentu yang memiliki kandungan yang mengarahkan kita pada ibaratnya kesulitan kita untuk bernafas gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu dari beberapa
obatnya kandungannya macam-macam ya. Saya sih tidak dalam kapasitas itu, tapi paling nggak teman-teman paham lah, ngerti yang saya maksud. Nah, pada saat itulah ketika kita akhirnya depres, akhirnya kita sakit, dan ketika sakit akhirnya sebagian dari kita harus selesai ya, atau ibaratnya expired, meninggal. Nah, pada saat itulah justru kesakitan atau kematiannya kita dijadikan sebagai materi baru untuk bisa dijadikan sebagai sebuah ketakutan baru lagi gitu, yang untuk nanti akhirnya muter lagi. Itu yang disebut namanya siklus of depresi atau siklus of sickness yang terjadi hari ini gitu. Nah, jadi otomatis orang-orang jadi bilang, loh jadi tujuannya gimana ya gitu. Nah, makanya satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan, ya mungkin ya karena kita juga balik lagi ya dari dunia kesehatan, bukan dari dunia kesakitan, ya kita cuma bisa bilang adalah bahwa semoga bisa dievaluasi lagi ya, bisa dilihat lagi policy yang lebih bijaksana. Dari kata kebijakan itu ada nuansa bijaksana di sana ya gitu. Jadi mesti dilihat. Jangan sampai kita, kalau istilahnya orang bilang, terperangkap dalam sebuah metode atau peran, tapi lupa memahami esensi daripada metode atau peran tersebut. Kalau mungkin bahasa sederhananya, maksudnya apa sih itu Mas Ade ngomongnya? Maksud saya cuma mau bilang bahwa kita berusaha untuk menang dalam pertempuran, tapi tetap kalah dalam peperangan, gitu. Iya. Pertempurannya apa? Pertempurannya adalah supaya tidak terjangkit penyakit infeksi. Tapi kalah dalam peperangan, mati gara-gara stres, hipertensi, heart attack, cancer, stroke, ya gitu, yang lainnya gitu. Betul. Seperti kayak bercandaan hari ini, ibaratnya orang bilang, ya pokoknya selama tidak terjangkit COVID, ya nggak apa-apa lah, masalah soal kena cancer atau cancernya jadi meningkat dan sebagainya itu nggak apa-apa katanya. Yang penting jangan terjangkit COVID gitu ya. Dan yang uniknya ketika melihat statistik juga, kalau rate of spreading itu memang besar sekali ya, tinggi. Fatality rate-nya. Cuma fatality rate-nya itu yang begitu rendah, kalah sama orang yang bunuh diri sekalipun gitu ya. Jadi yang bunuh diri juga banyak sekali ternyata ya. Mengalahkan COVID-19 itu juga saya bingung juga gitu. Itu sesuatu yang unik gitu ya. Jadi bisa bayangkan kalau kita semua harus lockdown gara-gara orang depres kepengen bunuh diri gitu ya. Jadi memang unik lah hari ini tuh situasinya. Jadi saya bukan berbicara cuma di Indonesia, tapi bicara di seluruh dunia. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih cerdas akan kesehatan, karena dengan semakin kita punya kecerdasan, kita punya pemahaman. Semakin punya pemahaman, pada saat itulah terjadi yang namanya sebuah keberanian itu tadi. Karena kalau yang namanya kecemasan dan ketakutan itu hanya dimiliki oleh orang yang bingung. Dan orang yang bingung adalah orang yang tidak teredukasi. Dan orang yang tidak teredukasi bukan karena dia nggak mau belajar, tapi bukan karena dia tidak bisa belajar, tapi biasanya karena dia tidak mau belajar. Betul. Atau yang dikenal dengan namanya ignorance atau ketidakpedulian. Jadi ketika sekarang masyarakatnya di dunia, termasuk di Indonesia, hampir rata-rata sebagian besar masyarakatnya itu ignorance terhadap sehat. Nah, pada saat itulah akhirnya makanya kenapa nasib kesehatan kita yang harusnya ada di tangan kita hari ini gitu, itu kita serahkan kepada yang berwenang gitu, kan lucu gitu. Jadi bisa bayangin gitu. Jadi akhirnya secara tidak langsung orang-orang seperti Mas Didit, seperti saya dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang kesehatan jadi bingung gitu. Jadi kok jadi dikontrol oleh orang lain nasib kesehatan kita gitu ya. Jadi ya unik lah gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi masukan buat semuanya. Saya rasa ini juga bukan saya rasa bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Saya rasa itu sesuatu yang perlu, makanya kenapa butuh sebuah evaluasi gitu. Karena kembali lagi yang kita hadapi itu adalah bagaimana supaya tidak meninggal gitu ya. Kalau masalah keterjangkitan itu ya seperti saya katakan, kalau terjangkit sendiri tapi memang hampir mayoritas yang terjangkit itu tidak mengalami yang namanya gejala gitu. OTG ya. Sedangkan di sisi lain, mentalitas daripada pendekatan medis itu kan adalah menekan gejala dan memanage penyakit gitu. Nah uniknya ketika hari ini gejalanya nggak ada, berarti kan tidak perlu di-manage kan gitu. Tapi tetap itu harus di-manage katanya. Meskipun nggak ada gejala tetap harus di-manage. Jadi ibaratnya orang nggak ngerasa kenapa-napa, jadi tetap aja harus ini. Jadi seolah-olah
Kalau kita tidak cemas itu, kita itu tidak bertanggung jawab gitu. Betul, Jadi kadang-kadang salah paham ya. Tapi ya kembali lagi saya rasa itu tadi memang butuh sebuah edukasi sehingga terjadi sebuah pemahaman. Nanti mudah-mudahan kita dalam langkah itu mengambil satu keputusan yang lebih bijaksana. Ya, betul, betul. Membahas tentang tadi sympathetic nervous system, simpatik, kemudian juga ada parasimpatik nervous system yang dua-duanya, itu yang dua-duanya itu dikontrol oleh ANS atau autonomic nervous system. Sebenarnya itu kalau kita telaah lebih lanjut itu kan memang sangat berpengaruh terhadap digest system kita ya Mas Ade ya. Sistem pencernaan kita, terus kemudian sistem immunity kita, karena kan 70%, 70% sampai 80% immunity itu kan ada di gut kita, ada di usus kita. Bahkan dari sisi medik itu juga menyebutkan kalau di usus kita itu disebut sebagai the second brain atau otak kedua, karena begitu kompleksnya sistem yang ada di usus kita itu mengontrol tentang bagaimana penyerapan makanan, bagaimana itu mengontrol microbiology, bagaimana itu mengontrol tentang immunity dan segala macamnya. Dan semuanya itu dikontrol oleh ANS atau autonomic nervous system, dan itu hanya yang paling sering terjadi ada dua, simpatik dan kemudian parasimpatik. Sedangkan simpatik tadi yang seperti katakan Mas Ade itu adalah fight or flight. Sedangkan yang kita butuhkan yang lebih banyak itu sebenarnya parasimpatik, yaitu rest and digest, yaitu yang lebih relax, terus kemudian mencerna. Nah, tantangannya yang ada sekarang ini, kebanyakan teman-teman itu bukan hanya masalah pandemi aja. Ketika kita dalam kondisi biasa aja, kita itu kurang bisa mengoptimalkan parasimpatiknya. Jadi kurang bisa mengoptimalkan sistem saraf parasimpatik kita dalam sistem cerna. Salah satu contohnya mungkin teman-teman ketika kita akan melakukan proses makan atau mengkonsumsi, banyak kan kalau teman-teman itu mau makan sambil pegang HP, sambil ngobrol atau sambil meeting, itu kan sebuah contoh yang sangat simpel Mas Ade ya. Mereka fokus kepada sesuatu hal yang bisa membuat mereka stres. Fokus pada sesuatu hal yang bisa membuat mereka itu panik, apalagi kalau kita meeting di kantor segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita itu ingin meningkatkan sistem kerja parasimpatik yang rest and digest, kita makan atau mengkonsumsi makan itu secara mindfully. Seharusnya kan seperti itu Mas Ade ya. Mindfully, kita berdoa dulu, inhale, exhale, tarik nafas, kemudian keluarkan nafasnya, terus kemudian kita fokus ke makanannya, terus kemudian kita makan secara perlahan-lahan, benar-benar merasakan makanan yang masuk ke sistem cerna kita benar-benar dirasakan, benar-benar dipersiapkan semaksimal mungkin. Itu kan salah satu cara kita untuk melatih parasimpatik sistem saraf parasimpatik yang ada di sistem saraf kita gitu Mas Ade ya, kira-kira seperti itu ya. Ya betul, saya rasa jadi kembali lagi memang kalau kita berbicara parasympathetic nervous system itu modenya rest and digest, itu memang kalau teman-teman kan kadang-kadang kita kan senang ya kadang-kadang membahas sebuah teori ya gitu ya, kadang-kadang kita bilang oh ya ini mestinya begini, mestinya begitu dan sebagainya. Tapi kalau saya melihatnya yang sederhana aja, gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita. Gitu aja sebenarnya. Gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Nah, jadi masing-masing itu dia istilahnya saling menjadi cerminan gitu. Nah, ketika teman-teman lagi kesel, lagi sebel, lagi banyak pikiran, lagi ini apa, biasanya napasnya pendek dan cepat. Kebalikannya ketika kita lagi dekat dengan orang yang kita kasihi, kita lagi dapat rezeki, kita lagi mungkin banyak hal gitu, pada saat itulah biasanya nafas kita panjang dan pelan ya, panjang dan pelan. Nah, makanya kenapa kalau kayak ada salah satu cellular biologist namanya Dr. Bruce Lipton pernah membuat sebuah buku judulnya Honeymoon Effect kan gitu ya. Honeymoon Effect itu adalah hanya mau kasih tahu kepada teman-teman, ingat gak dulu pernah misalnya mengalami jatuh cinta. Waktu mengalami jatuh cinta itu kita benar-benar berada, kalau istilahnya memakai terminologi Buddhis ya gitu ya, kebetulan hari ini nih hari Waisak nih ya, jadi salah satu terminologinya adalah yang disebut dengan namanya mindfulness gitu. Meskipun dalam bahasa Inggris mindfulness sebenarnya ibaratnya malah fokusnya ke pikiran gitu, tapi maksudnya mindfulness itu sebenarnya lebih kepada unitasking kalau istilahnya orang bilang. Kalau kita kan multitasking kan, sambil sambil telepon, habis itu sambil makan, habis itu sambil kerja, habis itu sambil yang lain gitu ya, multitasking gitu ya. Tapi ketika kita fokus ke unitasking gitu, hanya menikmati apa yang kita lakukan gitu ya, kayak ibaratnya membayangkan saya hari ini saya ngobrol sama Mas Didit, tapi di sisi lain saya sambil teks gitu. Nah pada saat itulah terjadi kalau istilahnya
attention atau konsentrasi saya akan sedikit agak berbuyar ya gitu ya, agak ini. Nah, sedangkan kita butuh melakukan sesuatu itu dengan pay attention. Nah, jadi saya pikir sebenarnya ketimbang daripada kita berfokus kepada pikiran kita yang berdasarkan katanya Dr. Jonas Chang mengatakan bahwa saya lupa antara 14.000 sampai 16.000 atau 40.000 sampai 60.000 topik, tapi nggak penting lah teman-teman ya, tapi ini hanya sebuah informasi aja. Anggap aja misalnya 14.000 sampai 16.000 topik per hari kita di kepala kita itu isinya katanya mostly are repetitive. Jadi artinya yang itu-itu saja. Apa yang kita pikirkan hari ini, kemarin, lusa, minggu lalu, bulan lalu itu biasanya nggak jauh-jauh dari itu aja. Terus tergantung daripada isi atau konten pikiran kita. Karena pikiran kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah, jadi data dan informasi yang kita kumpulkan itulah yang biasanya akan mempengaruhi diri kita gitu. Karena kita mengidentify diri kita dengan isi pikiran kita. Mostly are repetitive, yang itu saja. Yang kedua adalah unnecessary, unimportant. Isi kepala kita, bahasa Inggrisnya itu thoughts, kalau pikiran adalah mind itu kontainernya, isi pikiran itu adalah thoughts-nya, isinya, itu ada 14 sampai 16.000 topik, repetitive, unnecessary, unimportant, 85% negativity, 85% negativity. 85%. Iya, dan lebih dari 90% unreliable, tidak bisa diandalkan gitu. Nah, jadi kesimpulannya bilang, loh, jadi tong sampah dong isi saya gitu ya. Tapi poin dari penelitian ini sebenarnya teman-teman paham ya, ngerti bahwa memang pada dasarnya melalui panca indera kita, tanpa kita sadari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita apalagi ya semuanya sentuh, apa pegang atau apa semuanya, tanpa kita sadari dia masuk ke kepala kita. Kita buka sosial media, kita bisa lihat di situ berbagai ibaratnya, atau kita nyalakan TV, kita klik channel sana sini, ibaratnya mulai dari yang positif, yang negatif, yang aneh, yang apapun juga semua pasti akan masuk. Terlepas daripada kita bilang saya setuju atau tidak setuju, nggak ada masalah. Tapi penelitian ini mengatakan sesuatu yang benar, yaitu adalah bahwa hampir sebagian besar mostly are rubbish yang ada di kepala kita. Nah, sekarang tantangannya kan adalah, kalau istilahnya orang bilang, membayangkan akal budi adalah sebuah pisau, maka pertanyaannya orang bilang, pisau itu harus tajam atau tumpul? Jawabannya harus tajam. Karena itulah gunanya pisau. Cuma pertanyaannya, pisau tajam itu berbahaya atau tidak? Nah, jawaban selanjutnya adalah, pisau tajam berbahaya tergantung siapa yang memegangnya, gitu maksudnya. Nah, artinya siapa yang memegangnya, yaitu adalah, kalau yang memegangnya adalah seorang Chef Henry, yang ada jadi bermanfaat, karena dipakai sama Chef Henry buat masak, terakhirnya kita sama Mas Didit, waduh enak banget ya Mas ya kita makan ya, dapat gitu ya. Tapi kalau kebetulan dipegang pisaunya oleh ada rampok atau dari mana, akhirnya otomatis kayaknya bukan ide baik gitu ya, kita dekat-dekat dengan pisau itu. Nah, jadi artinya orang bilang, jadi tantangannya adalah pertama, akal budi atau pisau itu memang harus diasah. Tapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang memegangnya. Itu yang disebut yang namanya identitas, atau yang dikenal namanya hangkara. Makanya kenapa kalau kepala kita, kalau ada istilah daripada yogic system itu, dikenal ada yang namanya budi, ada yang namanya hangkara, ada yang namanya manas, ada yang namanya cita. Tapi intinya saya ngebahas tentang yang dua itu aja, yaitu adalah bahwa pikiran kita itu ibarat seperti pisau, tergantung si hangkara, siapa yang memegang pisau itu. Jadi orang cerdas, orang pinter, tapi ketika dia yang memegang itu adalah ibaratnya punya itikat atau intensi yang mungkin buruk, kecerdasannya dia bisa pakai jadi menyusahkan orang lain, gitu. Ya, kebalikannya ketika kecerdasannya itu bisa dipakai untuk kebaikan bagi diri dia dan orang lain. Tapi yang paling sering terjadi oleh kita adalah kebanyakan pisau itu akhirnya justru melukai diri kita sendiri. Makanya kenapa yang mungkin saya sering katakan sama teman-teman, ibarat manusia dengan egonya mengatakan pada tumbuhan bahwa saya adalah makhluk yang lebih tinggi karena saya memiliki akal budi dan pikiran. Tapi tumbuhan dan binatang hanya tersenyum dan berkata, kok unik ya, manusia bilang katanya mereka adalah makhluk yang lebih tinggi gitu. Tapi kenapa justru dengan akal budi dan pikiran yang harus menjadi kekuatan manusia, kenapa menjadi kelemahannya? Nah, itu kita bisa lihat dari statistik yang menunjukkan bahwa
selain daripada obesitas atau metabolic syndrome atau resistensi insulin dan juga karena rokok gitu, ternyata stres menjadi salah satu penyebab daripada prematur kematian gitu. Nah, sedangkan itu terjadi hanya di manusia, tidak terjadi di tumbuhan dan binatang gitu ya. Nah, jadi artinya kita bisa lihat betapa kebanyakan dari kita tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan yang namanya kekuatan kita, akhirnya kekuatan kita sendiri yang akhirnya melukai diri kita. Nah, itulah yang sebuah analogi daripada yang namanya pikiran, dari katanya itu markata, kalau bahasa itu bahasa India, yang artinya itu monkey itu artinya kera atau monyet, dia senang meloncat-loncat teman-teman. Isi pikiran kita senang meloncat ke belakang, mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah, atau kadang dia senang meloncat ke depan, mengarahkan kita pada rasa khawatir dan takut. Dan itulah yang terjadi hari ini ya, si markata itu atau si monkey itu dia senang meloncat ke depan, mengarahkan kita pada rasa khawatir dan takut, karena kita tidak memiliki sebuah keikhlasan terhadap sebuah ketidakpastian akan masa depan. Makanya jadinya kita pasti takut nih, kayak hari ini kan kita nggak jelas gitu, ini ketidakpastian ini gitu yang menakutkan kan kayak gitu. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya ketakutan dan kecemasan akhirnya menjadi sebuah petualangan. Tapi terlepas daripada itu, teman-teman sekalian, yuk coba kita bahas sekarang. Berarti kalau seandainya kita lagi takut, lagi cemas, didominasi oleh namanya sympathetic nervous system. Gimana caranya kita mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system? Caranya adalah tidak dengan berpikir, ibaratnya gimana caranya tuh supaya si kera itu tidak loncat-loncat, karena pada dasarnya kera nggak bakal bisa diem gitu. Ibaratnya, ya kan? Jadi ibarat kayak nature of media itu adalah konflik gitu. Konflik, oke. Iya, jadi nature of our mind adalah istilahnya jumping around itu gitu. Jadi kalau teman-teman pada dasarnya who's the biggest drama queen, ya kepala kita biasanya gitu. Karena pada dasarnya pikiran kita pasti akan senang drama. Dia nggak senang diem gitu, nggak senang gitu. Karena dia merasa ibaratnya, waduh ini benar-benar, kalau istilahnya benar-benar nggak produktif banget gitu bagi dia gitu. Nah, jadi ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa biarlah kera itu meloncat ke sana kemari. Tapi ada satu good news-nya katanya. Yaitu good news-nya apa? Bahwa kera tidak bisa meloncat kalau dia tidak memiliki kendaraan untuk meloncat. Nah, pertanyaannya, apa kendaraannya kera buat meloncat? Gitu ibaratnya. Jadi pertanyaan orang, loh memang apa? What is the vehicle of the monkey? Gitu. Nah, jawabannya, it's your breath. Gitu jawabannya adalah nafas kamu. Gitu. Jadi nafas adalah kendaraan daripada kera. Kenapa kera senang meloncat dan sebagainya? Karena memang nafasnya pendek dan pelan, ibaratnya gitu. Nah, jadi ketika kita pay attention terhadap nafas kita, makanya kenapa orang bilang, yuk tarik nafas, pelan, tarik bisa sampai 3 detik, lalu buang lagi 3 detik. Yang gampang aja dulu, karena nafas bisa macam-macam. Bisa tarik 3 detik, bisa buang 5 detik, atau 4 detik, atau 5 detik. Bisa tarik 3 detik, bisa buang 3 detik juga. Nah, itu sesuatu hal yang sederhana. Kalau seandainya kita justru kebalikannya, saya kepengen membuat lebih kepada aktivasi simpatetiknya, mungkin nanti akan diajarkannya malah kebalikannya, justru langsung buang nafasnya lebih cepat lagi gitu ya, lebih cepat lagi ya gitu. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sekalian, yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau kita pay attention terhadap nafas kita, tanpa kita sadari kita akan mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Yaitu adalah apa? Kita tarik nafas. Nah, salah satu yang mungkin saya pelajari belakangan ini juga sejak lockdown ini gitu, ternyata ada satu buku judulnya namanya Oxygen Advantage dari Patrick McKeown. Itu bagus sekali gitu, menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian itu kayak manfaat daripada nasal breathing. Nah, itu yang terjadi selama ini, apalagi orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, kayak saya juga gitu ya. Udah 10 tahun, berarti kadang-kadang kita nggak sengaja tidur, akhirnya kita cenderung untuk menjadi yang namanya mouth breather. Mouth breather itu adalah kita nafasnya jadi dari lewat mulut gitu. Padahal kalau secara kesehatan itu nafas dari hidung itu jauh lebih baik, karena dengan kita bernafas dari hidung sebenarnya secara alami gitu katanya. Hampir semua binatang bahkan katanya bernafasnya pun dari hidung, kecuali anjing, itu pun juga kalau capek katanya gitu. Jadi
atau lapar atau gimana gitu ya. Tapi intinya manusia, terutama yang di atas umur 40 tahun kadang-kadang suka bernafas dari mulut. Ketika bernafas dari mulut, otomatis tanpa disadari posisi lidah itu akan mempengaruhi yang namanya jalannya pernafasan itu, gitu. Nah, sedangkan kalau nafasnya dari hidung, otomatis ibaratnya lidahnya itu harusnya tidak akan menutupi jalannya si airways itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya kenapa ada satu cara yang agak sedikit ekstrim yang dilakukan Patrick waktu itu kepada anak-anaknya itu, anaknya dilakban ditutup mulutnya lagi tidur gitu, jadi supaya biar terbiasa gitu. Cuma sekarang ini lakban penutup mulut itu sekarang kalau nggak salah katanya sudah ada gitu ya di farmasi gitu ya, di apotek, di apa, katanya sekarang udah ada, udah mulai banyak. Nggak tahu apakah ada di Indonesia atau tidak, tapi intinya sebenarnya dulu awalnya cukup dengan pakai lakban aja untuk supaya memaksakan kita untuk bisa fokus lebih kepada nafas dari hidung. Dan ketika kita nafas dari hidung, otomatis biasanya aktivasi daripada parasympathetic nervous system itu akan menjadi lebih optimal. Nah, kita kalau capek, teman-teman tahu kan, nafasnya pasti udah langsung dari mulut. Dan ketika nafas kita dari mulut, berarti aktivasi si sympathetic nervous system atau fight or flight itu biasanya lebih. Paham ya teman-teman ya sekalian ya? Bukan berarti simpatetik itu salah juga, bukan. Karena kan ibaratnya pertempuran panco antara simpatetik dan parasimpatetik sebenarnya yang disebutnya namanya heart variability itu, gitu kan sebenarnya. Gitu. Cuma memang dengan kita bisa bernafas lebih teratur, pada saat itulah otomatis tanpa kita sadari, makanya kenapa kita bisa berpikir lebih tenang. Itu salah satu juga sebenarnya yang saya pay attention terhadap yang namanya 2 dari 3 pria di Indonesia merokok, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia merokok itu, bukan karena ibaratnya mereka tidak peduli sama kesehatan, dan bukan karena banyak dari kita yang ibaratnya kok kita kurang gencar sih ngajarin orang untuk tidak merokok gitu. Tapi memang kalau saya sebagai pengamat kesehatan, saya hanya akan melihat kenapa ya teman saya yang sudah sangat pintar, bukan cuma pintar dalam arti simbolik ya, mulai dari S1, S2, S3, atau bahkan profesor sekalipun, atau bahkan dia pun juga berada di dunia kesehatan ya, sebagai seorang dokter gitu misalnya gitu ya, tapi tetap aja masih ngerokok kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kok bisa dia yang cerdas tapi kok tetap merokok? Nah jawabannya apa? Tahu nggak Mas Yudin? Jawabannya adalah karena ternyata rokok memiliki kebermanfaatan, yaitu adalah tarik nafasnya. Iya, jadi ada sebuah nuansa pranayama di sana. Ketika seseorang lagi mumet, lagi apa, nafasnya dia pendek dan cepat, dia keluar, dia ngerokok. Pada saat itulah tanpa dia sadari, dia bukannya berpikir positif, tapi dia langsung nyalakan api rokoknya dan dia tarik nafasnya, lalu dia buang. Pada saat itulah tanpa dia sadari, dia pay attention terhadap tubuhnya, dalam hal ini breathing control, yang tadinya pendek dan cepat, akhirnya pelan-pelan dia tarik, buang. Tarik, buang, lama-lama pelan-pelan akhirnya nafasnya menjadi lebih teratur. Ketika nafasnya menjadi teratur, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah parasympathetic nervous systemnya terjadi. Makanya kenapa kayak orang paling senang merokok itu habis makan, kenapa? Karena pada saat itulah badan mencerna makanan jadi lebih optimal gitu. Karena pada saat itulah ibaratnya aktivasi namanya parasimpatetik itu luar biasa gitu. Jadi apa kesimpulan dari cerita ini? Kesimpulan dari cerita ini adalah saya cuma mau bilang sama teman-teman yang masih pada ngerokok dan sebagainya, saya rasa ternyata tanpa disadari teman-teman itu cerdas dalam membuat satu strategi yang namanya kesehatan. Jadi kalau buat saya ini kurang 2 menit. Nanti ketika ini sudah selesai, kita lanjut atau kita selesai? Iya, boleh lanjut lagi nggak apa-apa. Okay, nanti kalau itu. Tapi intinya sebenarnya saya mau kasih tahu sama teman-teman yang merokok, saya rasa ya teman-teman paham ya. Makanya kenapa ternyata manfaat daripada rokok adalah ada nuansa pranayama dan bisa mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah teman-teman yang merokok, silahkan lanjutkanlah merokok, karena merokok itu baik buat kesehatan. Cuma tipsnya cuma satu. Jangan pakai rokok, jangan dinyalain. Bukan. Ya? Jangan dinyalain apinya itu aja. Oke, luar biasa tipsnya. Kita merokok tidak masalah, merokok itu menyehatkan tubuh kita, asalkan rokoknya jangan dinyalakan. Baik. Iya, betul. Oke, baik. Iya, kita matiin aja dulu, kita out, habis itu kita masuk lagi ya Mas ya. Okay. Baik. 5 menit kita masuk, saya ke kamar kecil sebentar. Baik Mas Ade, baik. Terima kasih. Selamat.
saya sempat melakukan trik yang dilakukan sama Mas Ade. Jadi saya beli rokoknya karena yang jualan itu kan tetangga saya, jadi memang kenal akrab gitu ya, kenal akrab. Kalau nggak saya nggak beli, kan kalau saya lewat itu kan kasihan juga gitu. Saya beli, saya pasang di mulut saya, tapi tidak saya nyalain. Dan itu nggak tahu kenapa kok itu work gitu, kok itu ternyata bisa juga yang ngakali seperti itu, dan ternyata baru tahu kalau yang dimanfaatkan, yang dioptimalkan itu sebenarnya nafasnya. Iya, Nafas tarik dan buang panjangnya. nafasnya, betul. Dan memang itu dulu saya juga pernah buat penelitian sama teman saya juga, yaitu adalah ketika pada saat itu saya bilang kira-kira satu batang itu biasanya tariknya berapa lama gitu kan. Nah, tergantung dari panjangnya menarik dan panjangnya membuang gitu ya. Nah, tapi hampir rata-rata kalau ngomongin katanya tarik dan membuangnya itu hampir udah persis mirip dengan sebenarnya kalau kita berbicara yang namanya strategi sehat itu tadi gitu. Jadi tariknya sendiri sama buangnya bedanya paling 1 detik, yang buangnya lebih lama. Nah, kalau sudah 3-4 detik kita buang nafas, pada saat itulah otomatis akan terjadi yang namanya aktivasi parasympathetic nervous system itu tadi gitu. Jadi bisa bayangkan kalau saya bilang kenapa nggak teman-teman lakukan itu aja dengan ibaratnya tanpa harus melibatkan nikotin atau tar untuk masuk ke dalam darah kita yang menjadi sungai kehidupan kita, kan intinya itu aja gitu. Jadi memang loophole-nya atau tantangannya daripada merokok kan sebenarnya di sana. Makanya kenapa memang kita lihat ada satu fenomena baru ketika banyak orang stop smoking, start vaping, ibaratnya itu mungkin smokingnya kan udah ditinggalin gitu, tapi kenapa dia bisa langsung beralih ke vaping dengan cepat gitu? Karena tarik nafas dan buang nafasnya nggak ditinggalin. Nggak ditinggalin, betul. Nggak ditinggal, makanya kenapa dia bisa langsung melakukan hal itu gitu. Nah teman-teman sebenarnya langsung ngeh dong, oh iya. Cuma problemnya ketika vaping, problemnya adalah nanti create another problem lagi di side effect of vaping kan gitu ya, side effect daripada rokok elektrik ini gitu. Ya satu saat ya cuma berharap teknologi semakin canggih lama-lama bisa meminimalisasi resiko gitu. Dan terakhirnya lama-lama mungkin jangan-jangan cuma kayak coklat rokok gitu kali ya mungkin, tapi teman-teman tetap masih bisa tarik nafas buang nafas gitu ya. Semoga. Iya, makanya kenapa teman-teman ibaratnya sebelum menunggu teknologi itu nanti datang, mendingan langsung aja taruh rokok dan vape-nya itu untuk langsung fokus aja lebih kepada belajar yang namanya pranayama, tarik nafas, buang nafas, dan ternyata kenikmatannya nggak terlalu jauh berbeda dengan merokok gitu, sama ya. Jadi mungkin ya itu hanya lebih kepada kalau menurut saya sesuatu yang menyenangkan bagi saya sebagai sebuah apa yang namanya kalau kita bilang kita seorang yang senang mengamati sehat itu nilai kesehatan menjadi lebih tinggi ketika atau nilai kesenian gitu menjadi lebih tinggi ketika untuk mendapatkan sehat itu tidak perlu harus mengeluarkan biaya tapi cukup dengan mengeksplor kemampuan diri sendiri. Nah itu yang makanya kenapa juga kalau teman-teman tahu saya misalnya kayak saya di Binaraga ya. Jadi bukan masalah pilihan itu saya natural bodybuilding atau drug free for life atau nggak pakai drugs dan sebagainya, tapi lebih kepada memang sebagai seorang seniman tubuh atau physical culturist gitu ya, atau sebagai budayawan fisik, kita sebenarnya memiliki sebuah nilai seni gitu yang begitu tinggi ketika ya udah nggak pakai apa-apa, hanya cukup dengan apa? Hanya cukup dengan tangan kosong, tapi saya bisa dari yang tingginya sama hari ini 183 dengan modal saya pada saat itu beratnya cuma 55 kg, pelan-pelan bisa naik jadi 60, 65, 70, 75, tetap bisa menaikkan massa ototnya dengan tetap mempertahankan kadar lemaknya di bawah 10% gitu loh. Nah pada saat itulah akhirnya terjadi sebuah perubahan body komposisi, akhirnya komposisinya menjadi lebih seimbang, lebih baik dan sebagainya, dan bahkan akhirnya saya bersyukur bisa punya prestasi dan sebagainya. Saya pikir itu sesuatu yang menyenangkan sebagai seorang seniman gitu. Nah ketika saat ini teknologi semakin canggih, ketika ada barang atau obat atau drugs yang memungkinkan kita untuk bisa punya badan bagus, nah sebenarnya menjadi sesuatu yang nggak menarik gitu bagi saya. Apalagi ketika saya juga usia semakin meningkat gitu ya. Jadi justru malah kebalikannya ya teman-teman sekalian, justru semakin usia meningkat itu ketergantungan terhadap obat itu harusnya menjadi diminimalisir kan gitu. Tapi yang terjadi kan bahkan sekarang orang suka mengatasnamakan usia gitu ya. Oh kamu sudah 40 tahun ke atas atau kamu sudah 50 tahun ke atas, ya udah saatnya nih boleh melakukan yang namanya hormone replacement therapy lah apa dan sebagainya.
saya rasa bukan ide baik. Apalagi kayak anak-anak muda gitu ya, baru mulai tiba-tiba udah pakai drugs, anabolic steroids, pakai growth hormone dan sebagainya. Yang padahal sebenarnya kalau ditanya sama anak muda, ibaratnya dari semua apa ya, boleh semua permintaan itu mungkin permintaan untuk meningkatkan libido itu nggak perlu banget gitu kali ya buat anak muda gitu ya. Mungkin orang tua aja, saya aja tetap nggak setuju gitu dengan bilang bahwa iya libido saya udah turun nih gitu ya, berarti saya berhak untuk memakai obat. Saya rasa tetap aja nggak berhak, dalam arti kita bisa melakukan dengan cara yang alami, dengan cara yang natural. Itulah gunanya kita sebagai seorang seniman gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan testosteron level kita meskipun kita sudah tua? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi growth hormone kita tanpa harus mendapatkan dari artifisial dari luar, dengan cara ibaratnya yang alami gitu. Makanya kenapa teman-teman, salah satunya pendekatannya, makanya yang paling populer itu adalah intermittent fasting, gitu, atau puasa. Itu lebih kepada karena uniknya tubuh manusia ketika saking kebanyakan makannya karena tidak pay attention terhadap yang namanya 4 aspek daripada diet, yaitu mulai dari nggak milih sumbernya, nggak milih penyajiannya, frekuensinya seenak-enaknya kita, dan juga dosisnya sesuai dengan yang kita mau. Pada saat itulah akhirnya terjadi sebuah tendensi dari tubuh melakukan atau merasakan sesuatu, atau tubuh itu kan beresponsi pada saat itu gara-gara ibaratnya makanan tadi kan gitu. Nah sehingga akhirnya tendensi-tendensi yang ada di dalam diri kita itu kadang-kadang salah paham ketika kita membuat satu identifikasi tendensi itu dengan bilang bahwa itu adalah personalitas saya orangnya gampang tersinggung, saya orangnya nggak sabaran, saya orangnya cepat marah, saya sumbu pendek, saya ini, saya itu. Yang dia tidak sadari adalah sebenarnya itu semua lebih kepada sebenarnya justru ibarat apa yang kita masukin dalam mulut kita, karena dia memiliki berbagai elemen. Kalau pendekatannya zaman dulu, kalau ibaratnya Eastern medis itu ibaratnya kita berbicara yang ada yang namanya elemen api, ada yang namanya elemen air, ada yang bicara yang namanya elemen tanah dan sebagainya. Ya otomatis itu nanti akan tercermin di dalam perilaku kita gitu. Jadi bukan karena personalitas kita, tapi lebih kepada karena apa yang kita makan. Makanya kenapa ada istilah orang bilang we are what we eat gitu. Itu lebih kepada iya. Jadi lebih kepada banyak hal. Bisa jadi bentuknya kayak bakso karena keseringan makan bakso, bisa jadi bentuknya kayak hamburger karena keseringan makan hamburger gitu. Tapi maksudnya bisa juga ibaratnya kenapa panas karena elemen apinya yang banyak, kenapa sabar karena elemen airnya yang banyak, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ketika berpuasa pada saat itu akhirnya tubuh memiliki jadi satu kecerdasan sendiri, tubuhnya bertepuk tangan dan terima kasih. Aduh, akhirnya saya nggak diracunin nih gitu. Dan pada saat itulah tubuhnya menciptakan sebuah keseimbangan sendiri gitu. Makanya akhirnya produksi human growth hormone secara alami terjadi karena memang pada saat itu tubuhnya bilang bahwa wah kita nggak dikasih makan nih 13 jam nih gitu, nggak bisa itu otot sedangkan kita membutuhkan dia gitu. Nah sedangkan gula sudah turun terus, berarti kita harus mencari sumber energi yang lain. Nah pada saat itulah makanya kenapa ketika terjadi namanya state of ketosis, badan mensekret ada namanya ketone body gitu ya. Nah pada saat itulah dia menggunakan itu sebagai sumber tenaga, dan lama-lama ketika terus dilakukan, pada saat itulah badan melakukan yang namanya adaptasi lemak, ketika lemak dijadikan sebagai alternatif pilihan energi yang lebih stabil dibandingkan dengan dari glukos ya, dari gula. Nah jadi pada saat itu teman-teman bisa lihat bahwa badan membuat satu kecerdasan sendiri hanya gara-gara kita puasa gitu loh teman-teman. Jadi bukankah itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena dalam 10-20 tahun terakhir ini memang kita kebanyakan makan gitu daripada kekurangan makan gitu ya.
Beda kalau misalnya 20-30 tahun yang lalu, mungkin orang Indonesia juga banyak yang kurang gizi ya, makannya kurang, habis itu katanya disuruh puasa pula lagi katanya. Jadi tambah stres gitu ya. Tapi memang kembali lagi teman-teman sekalian, puasa itu dengan sebuah kepastian karena akan ada jam bukanya. Bukanya, ya. Iya, tapi kalau kelaparan itu tidak ada kepastian karena nggak tahu kapan bukanya gitu. Makanya kenapa fasting dan starvation adalah dua hal yang berbeda. Baik, baik. Ini luar biasa. Jadi memang sekarang itu kan sebenarnya dulu di Indonesia sempat digaungkan sama Mas Deddy Corbuzier ya, Mas Ade ya, yang tentang Iya. intermittent fasting. Dia menyebutkan sebagai OCD, obsessive compulsive diet. Tapi sebenarnya konsepnya adalah dari intermittent fasting dan ternyata Iya. itu memang secara kesehatan itu sangat baik untuk tubuh kita, terutama dalam peningkatan HGH atau Human Growth Hormone. Iya, cuma memang yang jadi tantangan itu adalah kadang-kadang yang kita suka salah paham. Makanya kenapa saya katakan pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan, kesatu, sehingga kita jadi mau melakukan segala sesuatu dengan konsisten dan akhirnya menjadi bagian daripada diri kita dan dilakukan dengan senang hati. Yang kedua adalah kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Yang kadang sering terjadi orang adalah, oh ya disuruh puasa segini supaya nanti ada waktu jamnya makan, boleh makan apa aja. Itu kan yang kadang-kadang dilakukan betul. sama orang gitu. Jadi Iya, ya kan saya kan udah puasa, berarti saya boleh makan apa saja. Nah, bebas. nanti sebenarnya mematahkan hal tersebut. Makanya kenapa banyak juga dari teman-teman juga yang hari ini juga udah nggak melakukan itu gitu. Lebih kepada, karena kalau puasa sendiri sebenarnya basically kalau menurut saya itu kan kayak semacam diet for dummies ya gitu. Ibaratnya begitu basic dasar. Jadi gimana strategi saya menurunkan berat badan? Oh, caranya gampang. Oh ya gimana? Ya udah jangan makan aja. Itu kan udah itu kan gampang gitu ya. Apa susahnya gitu ya kan? Itu kan udah ya, kalau istilahnya orang bilang no brainer gitu ya. Ibaratnya ya udah ya, emang kayak gitu aja gitu. Nah, cuma memang yang menjadi ibaratnya ke depannya ketika kita berpuasa ini, pada saat itulah kita akan menggali terus yang namanya kayak semacam scientific background di balik itu gitu. Jadi bukan cuma berpuasa, tapi juga kita akan melihat ibaratnya yang namanya si fasting window-nya itu kita bisa push sampai kemana. Iya. Ketika 12-13 jam terjadi namanya intermittent fasting, ketika 18 jam terjadi namanya autophagy. Ketika lebih dari itu lagi 24 jam mungkin jangan-jangan lebih bagus lagi. Katanya ada lagi yang bilang, oh kenapa nggak naikin lagi ke 36 jam, ke lanjut lagi lebih ke 48 jam atau bahkan sampai 72 jam ya gitu. Jadi akhirnya cuma minum aja gitu pada saat itu. Tapi memang kembali lagi sama halnya juga dengan pendekatan medis ya teman-teman, semuanya sekarang ini karena dunianya udah semakin modern, segala sesuatunya itu dikenal dengan yang namanya it's a personalized and precision nutrition. It's a personalized and precision medicine. Bukan yang terjadi seperti hari ini ya, kalau teman-teman tahu ya, yang terjadi adalah semuanya one size fits all gitu ya. Jadi semua diem di rumah, nggak boleh ini, semua harus gini, nggak boleh gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita cerdas akan kesehatan dan kita tidak ignorance terhadap sehat, tentu strategi hari ini tuh agak sedikit membingungkan gitu, karena dianggap bahwa kita punya masalah yang sama gitu, padahal setiap orang masalahnya berbeda-beda gitu. Membayangkan obat itu nggak bisa dikasih satu obat yang sama gitu, obatnya pasti berbeda-beda. Iya, jadi makanya kenapa tidak semudah itu. Makanya seperti saya katakan, tapi ketika kita ignorance atau tidak peduli akan sehat, dan itu yang terjadi dengan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia, maka pada saat itulah kita menyerahkan nasib kesehatan kita kepada orang lain, dan pada saat itulah akhirnya kita memberikan peluang kepada orang lain untuk mengontrol kita. Dan kalau dalam hal hak asasi manusia, teman-teman tahu ya, ibaratnya kayak kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih, misalnya kayak teman-teman ya kan bilang, apa bedanya pilihan saya yang orang miskin sama pilihan orang kaya di Indonesia dalam hal pilkada gitu, atau dalam hal pilpres gitu. Itu nilainya sama gitu. Kenapa? Karena memang kitanya setara gitu kan gitu ya, betul. Ya? Jadi kita punya hak asasi untuk memilih gitu. Tapi membayangkan hari ini ibaratnya kita semua dikontrol oleh sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Bayangkan aja ibaratnya saya puluhan tahun, mungkin Mas Didit juga puluhan tahun belajar tentang sehat. Tapi hari ini ibaratnya semuanya patah semua gitu. Patah semua.
patah semua karena jawabannya adalah ibaratnya udah sosial isolasi, nggak boleh ini nggak boleh itu, cepat pakai masker gitu ya. Jadi jadi unik aja situasinya, unik gitu, unik dan membingungkan gitu. Karena Betul, betul. strategi yang kita ambil bukan cuma di Indonesia tapi di dunia itu strateginya justru malah strategi sabotase untuk membuat tubuh menjadi lebih lemah, dan pada saat itu akhirnya kita jadi terakhirnya sakit, dan terakhirnya justru kesakitan kita dijadikan sebagai materi tambahan baru untuk menguatkan mobilisasi kecemasan dan ketakutan itu. Jadi akhirnya terjadi cycle yang namanya depression itu. Depression. Jadi saya rasa itu bukan ide baik ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah tugas kita sekarang semuanya untuk membuka diri kita untuk belajar tentang sehat. Karena apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan, ya. Kalau kita berfokus kepada kesakitan silakan saja, tapi sakit itu akan datang dan pergi. Musuh akan banyak. Tapi kita prepare kepada diri kita sendiri. Membayangkan teman-teman seorang atlet kan, musuh itu di ring tinju itu itu banyak, nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi yang kita fokuskan itu lebih kepada prepare kepada diri kita gitu. Makanya kenapa di Binaraga saya mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa, yaitu adalah apa? Fokus aja sama diri kita sendiri. Saya lihat, oh iya, saya mesti latih apa? Oh ternyata tangannya mesti dilatih bisa lebih optimal lagi. Oh ternyata badannya mesti lebih simetris lagi, saya lakukan lagi. Oh ternyata kaki kurang latihan. Oh kalau ternyata waktu dulu sempat kakinya latihannya kerajinan, upper body-nya kelihatannya malah jadi kekecilan, berarti mesti lebih seimbang dan sebagainya. Nah intinya sebenarnya yang mengalahkan kita itu murni karena diri kita sendiri. Dan yang memenangkan kita bukan karena kita mengalahkan orang lain juga, tapi karena memang ya kita selalu punya istilahnya room of improvement untuk kita isi terus gitu. Nah jadi kalau istilah orang bilang adalah Anda ingin merubah dunia, dunia nggak akan berubah buat Anda. Anda ingin merubah hidup Anda nggak akan berubah buat Anda. Tapi kalau Anda mau merubah cara pandang, nah itu kita masuk ke dalam diri kita, cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap hidup kita, maka dunia dan hidup kita akan berubah seketika. Artinya apa? Cukup dengan masuk ke dalam. Nah, begitupun dalam hal kesehatan pun sama, teman-teman sekalian. Jadi masuk ke dalam, belajar tentang kesehatan itu sendiri gitu. Kesehatan. Jadi bukannya menyerahkan kesehatan kita kepada orang lain gitu. Apalagi fokus kepada kesakitannya kita bahas ini itu gitu. Jadi kalau istilah orang bilang sibuk menganalisa kegelapan tapi berharap ingin mendapatkan penerangan, hal itu tidak terjadi gitu. Jadi sibuk menganalisa kesakitan tapi berharap ingin mendapatkan kesehatan, hal itu tidak terjadi gitu ya. Jadi ini yang terjadi hari ini, kita habis tenaganya itu hanya berharap supaya tidak terjangkit, supaya tidak sakit, supaya ini, supaya itu. Tapi yang terjadi ya udah, nanti yang terjadi adalah bukan hanya terjangkit, tapi juga depresi gitu, karena berbagai hal terakhirnya begitu sakit dan kenapa-napa oleh kita, akhirnya itu dijadikan sebagai materi baru untuk bisa menjadi kecemasan bagi orang lain lagi dan seterusnya. Jadi saya rasa bukan ide baik. Baik. Wah, ini luar biasa pembahasan dari Mas Ade. Jadi bagaimana caranya untuk teman-teman semuanya, sekarang saya ulang sedikit saja, bagaimana caranya kita itu menghadapi semua ini, baik itu dari pandemi, baik itu dari bagaimana kita itu menghadapi tubuh kita supaya menjadi lebih sehat. Kita kembali ke perspektif kita sendiri, kita kembali bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kita fokuslah kepada hal yang bisa kita kontrol, kita fokuslah kepada hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jangan terlarut pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jangan terlarut pada hal-hal yang membuat kita itu berpikiran negatif. Semuanya bisa kita lakukan. Even teman-teman itu berusia 40, 50 tahun, bahkan ada yang memiliki penyakit kronis, entah itu diabetik atau memiliki jantung segala macam, semuanya bisa kita rubah, semuanya bisa kita perbaiki, dan semuanya masih bisa kita kontrol. Asalkan kita fokus kepada diri kita sendiri, jangan sampai memberikan kemampuan atau potensi merubah diri kita itu kepada orang lain. Jadi fokus kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan. Misalkan di luar tidak bisa kita kontrol, sudah, jangan terlalu dipikirkan. Seperti itu mungkin kira-kira Mas Ade ya. Poin untuk malam ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Mas Adis, banyak sekali insight yang saya dapat malam ini, juga teman-teman yang didapat oleh teman-teman luar biasa. Banyak yang menjadi PR untuk kami, bagaimana kami melihat dunia, bagaimana kami melihat tubuh kita sendiri, bagaimana kita melihat sekitar.
bagaimana kita itu fokus kepada diri kita, ini menjadi banyak sekali PR untuk kami. Terima kasih sekali untuk masukan dari Mas Ade, dan saya harap ini pertemuan yang bukan yang terakhir Mas Ade. Jadi saya harap nanti nextnya saya bisa berdiskusi lagi dengan Mas Ade, sama teman-teman juga, supaya kita itu bisa mendapatkan berbagai macam tambahan insight ya, karena mindset itu gimana ya, meskipun prakteknya itu sama, tapi ketika mindsetnya itu berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Jadi ketika mindset dan fundamental itu sudah benar-benar sudah baik, apapun yang kita lakukan akan menjadi lebih baik kalau kita bisa fokus pada fundamental dan mindset yang tepat. Seperti itu Mas Adi kira-kira. Ya baik, terima kasih Mas Didi. Terima kasih Mas Ade terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih, semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi Mas Ade. Baik, terima kasih Mas Ade. Selamat malam, sampai jumpa lagi Mas Selamat malam. Ade. Mari. Selamat malam teman-teman.